Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kapolda Papua desak kelompok kriminal bersenjata bebaskan pilot Susi Air. Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya masuk musim hujan, warga harus waspada banjir. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian di Mimika meningkat. Sudah 9 bulan kelompok kriminal bersenjata menyandera Philip Mark Mertens, pilot Susi Air, dan hingga saat ini belum ada kejelasan hingga kapan akan dibebaskan. Berbagai upaya sudah dilakukan aparat dan pemerintah, bahkan sejumlah tokoh adat. Namun hingga kini pilot Susi Air masih disandera di salah satu tempat yang tidak diketahui. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri berharap Egyanus Kogoya, pimpinan KKB, segera membebaskan Philip yang berkebangsaan Selandia Baru sebagai kado Natal. Kan kalau masalah penyanderaan, kita kan tidak perlu tergesa-gesa. Saya harus mempercayai semua yang telah bekerja di lapangan, baik itu tokoh agama, pemerintah, dan keluarga. Kita berharap semua jembatan komunikasi yang sudah terbangun ini bisa membuahkan hasil. Mudah-mudahan kita bisa mendapat kado Natalan. Saya berharap seperti itu. Dan saya yakin dan percaya, saya sampaikan dari awal waktu teman-teman tanya, saya akan menyampaikan karena sudah berada di tangan mereka cukup lama, tidak mungkin diapa-apakan. Tinggal kita tunggu, mudah-mudahan dengan campur tangan Tuhan, pilot itu bisa kita terima dalam keadaan sehat kembali kepada aparat. Menurut Fakiri, kendati disekap KKB, korban hingga saat ini dalam keadaan sehat karena beberapa kali KKB mempublikasikan kondisi pilot Susi Air. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Philip usai pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Parok, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. KKB akan membebaskan pilot Susi Air ini dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Polres Mimika akhirnya mempertemukan keluarga korban Yosep dengan keluarga pelaku di kantor polisi Selasa kemarin. Polisi saat ini sudah mengamankan pelaku berinisial RM yang membunuh korban di Jalan Busiri, Timika. Keluarga korban sebelumnya berunjuk rasa dengan cara memalang jalan dan membakar ban di Jalan Yosudarso karena menuntut ingin bertemu dengan keluarga pelaku. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban sepenuhnya menyerahkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan anak mereka meninggal ke tangan polisi. Mereka juga menuntut ganti rugi hingga 2,5 miliar rupiah. Minta sama dinas untuk itu anak pembunuhan itu nanti tanggal 13-14. Jadi tentu kan ya semua punya, bukan tidak punya, karena anak ini itu cacat yang tidak berjalan. Mungkin tetap berjalan karena semua saksi sudah ada, susterkan atau saudara ke penyidik. Kami yakin dan percaya bahwa penyidik itu kekuatan untuk tangkap. Saya meminta saya sendiri punya 2,5 yang lalu untuk bayar darah yang mengalir itu. Itu memang minta. Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru memfasilitasi penyelesaian masalah penganiayaan yang terjadi beberapa minggu yang lalu di Jalan Busiri, Timika. Kedua belah pihak sepakat untuk hari ini bertemu, namun tuntutan dari keluarga korban belum bisa dipenuhi, dan selanjutnya ada pertemuan lanjutan diperkirakan tanggal 13 November. Jadi mereka sepakat untuk menyelesaikan
permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak mengurangi proses hukum yang sementara berjalan. Dalam pertemuan tersebut belum dicapai kesepakatan dan kedua belah pihak akan kembali bertemu pada 13 November mendatang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura memperkirakan musim hujan mulai dirasakan di Kabupaten Jayapura bagian utara dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara dari hasil monitoring, wilayah Kabupaten Kerom dan Kabupaten Merauke, Papua Selatan masih berada dalam periode musim kemarau. Kondisi cuaca di Papua secara umum menurut catatan BMKG dalam kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan kemungkinan disertai angin kencang dan badai guntur. Khusus di Kabupaten Nabire, sebagian besar Papua Pegunungan, Bovendigul, Asmat, dan Mapi secara klimatologis akan terjadi hujan lebat pada malam dan dini hari. Wilayah Papua yang sudah berada pada periode musim hujan yaitu wilayah Kabupaten Jayapura bagian utara, kemudian wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara untuk wilayah Kabupaten Kerom dan juga Kabupaten Papua bagian selatan atau Merauke masih berada pada periode musim kemarau. Hal ini disebabkan karena memang respon wilayah terhadap dinamika atmosfer itu berbeda-beda. Selain itu juga pada kondisi dinamika atmosfer saat ini terpantau fenomena yang sedang aktif di Indonesia adalah fenomena El Nino. Namun fenomena ini yang perlu kita ketahui bahwa dia tidak mempengaruhi seluruh wilayah di Papua karena kita mengingat bahwa kondisi topografi di wilayah Papua itu bervariasi sehingga respon terhadap fenomena itu juga bervariasi seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi terakhir juga terpantau adanya pola gangguan angin. Dengan adanya pola gangguan angin ini maka akan mempengaruhi kondisi cuaca untuk sepekan ke depan sehingga kondisi cuaca sepekan ke depan terdapat intensitas hujan yang meningkat yaitu di wilayah Papua bagian tengah yaitu Nabire, kemudian Papua Pegunungan, hampir sebagian besar wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua bagian selatan yaitu Kabupaten Bovendigul, Asmat dan Mapi. BMKG juga menghimbau warga untuk memperhatikan kondisi lingkungan seperti membersihkan sampah di gorong-gorong atau kali karena hujan deras bisa menyebabkan banjir. Begitu juga nelayan diharapkan terus memantau informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG sebelum memutuskan melaut mencari ikan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pulau Karas merupakan pulau terluar dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sebagai pulau terpencil, pada umumnya kehidupan di sini serba terbatas. Salah satunya tidak ada aliran listrik. Sehingga berada di Pulau Karas seperti hidup di masa lalu. Pulau ini dihuni sekitar 300 keluarga. Umumnya mereka hidup sebagai nelayan. Untuk penerangan, mereka menggunakan mesin genset dan tentu listrik yang dihasilkan sangat terbatas. Warga di daerah ini pernah dijanjikan akan dialiri listrik karena sudah berdiri tiang dengan kabelnya. Namun seolah hanya menjadi pajangan semata karena hingga saat ini jaringan listrik belum juga masuk. Kami masyarakat listrik Karas berharap kalau bisa secepatnya dinyalakan karena itu salah satu kebutuhan utama bagi kami. Namun karena masih ada beberapa hal yang masih terganjil sehingga sampai saat ini belum bisa nyala. Dia kalau ditembak langsung gagal. Jadi harapan kami mungkin dalam waktu dekat ini bisa koordinasi baik antara PLN dan pemerintah distrik biar lampu dinyalakan. Ini saya mewakili langsung ditunjuk ini mewakili utama bagi kami. Soalnya kami di sini di pelosok yang sangat jauh dari kabupaten. Terus disitulah dibagikan buku itu. Karena harapan kami supaya listrik ini bisa berada di kampung kami kan bisa menambah perputaran ekonomi di masyarakat. Mama CBP Contohnya kita. seperti nelayan bisa dapat ikan, bisa amankan di freezer atau di kulkas, sehingga bisa masuknya kapal mereka bisa bawa ke kapal atau bawa ke Kaimana. Warga mengatakan rencana aliran listrik yang akan terpasang nanti di Pulau Karas hanya beroperasi 12 jam dalam sehari. Kami di distrik Karas listrik belum, baru dalam proses
penyambungan jaringan untuk 12 jam sampai dengan hari ini juga belum nyala. Kita masih pakai genset. Pulau Karas adalah potret dari keterbelakangan sebagian masyarakat kita yang hidup terpencil dan belum mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah lain. Kondisi warga Pulau Karas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah segera membangun daerah terpencil agar sejahtera. Topan melaporkan dari Fakfak, Papua Barat.